Kawan-kawan, awak sekarang lagi ada di Menara Pandang Tele di atas awak nih. Kenapa awak berhenti di sini? Karena ada hal unik yang memancing awak untuk bikin konten di sini, Wak. Ada baliho di situ, bacaannya nampak nggak? Kamera depan aja ya. Geng. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan ini. Tim pengelola Panorama Tele. Dilarang mendirikan bangunan kios di area parkir ini. Tim pengelola Panorama Tele. Ternyata baliho ini dipasang ada asbab musabab, ibarat tak ada asap kalau tak ada api. Jadi sebabnya itu, Wak, karena sebelumnya udah dibangun sama nggak tahu siapa yang bangun. Kayaknya mau mendirikan bangunan di sini, Wak. Karena ada jelas, Wak, duluan dibangun pancang-pancang ini udah pasti ini mau dibangun bangunan kan. Nggak tahu lah kios atau apa. Terus di sini juga udah dibersih-bersih, kayaknya mau dibangun sesuatu di sini. Nah, mungkin tim pengelola Menara Pandang Tele ini ngeliat gitu ya. Karena notabene daerah sini tuh kalau lagi rame adalah parkirannya. Makanya dipasang baliho ini, Wak. Dilarang ya untuk ngebangun kios di sini. Abang nggak tahu siapa yang ngebangun ini dan memberi izin ini siapa. Mungkin ya entahlah, kita tidak mau beranggapan buruk. Yang pastinya ada konflik di sini, Wak. Satu pertanyaan lagi, Wak. Apakah memang pengelola Panorama Tele ini punya hak untuk melarang-larang seperti ini? Karena secara umum udah pasti pembangunan Menara Tele ini pun dulu udah dapat izin ya dari Pemda, dari pemerintah. Dan mereka beranggapan lokasi di sekitar sini wilayah teritori mereka lah. Wah, hidup musiknya ya, Pak. Agak bising, gak apa-apa ya. Suasana Menara Pandang Tele juga di jam 5 menuju jam 6 ini udah mau buka puasa, sepi lengang ya, Pak. Cuaca juga mendung, berkabut. Nah, sampai mana tadi? Ya, mereka menganggap teritori sini itu udah pasti sebagai wilayah mereka. Apalagi kalau kayak awak bilang tadi, lagi rame musim tahun baru atau hari-hari besar keagamaan gitu kan, libur nasional. Parkirnya sampai kemarin nih, Wak. Mungkin kalau ada kios di sini mengganggu ya, makanya dibikin larangan seperti ini. Awak di sini enggak membela pengelola Menara Pandang Tele yang memblokir atau melarang membuat kios di sini, dan juga enggak membela mungkin ormas atau dari permasyarakatan sini ya yang punya keanggotaan untuk mencari pencaharian di sini. Awak nggak ada berpihak kemanapun. Tapi tujuan dari awak bikin video ini karena di sekitar sini tuh kan dia masuk ke Geopark Caldera Toba kan, Wak. Maksudnya dia di apa ya? Wilayah yang sebenarnya itu kalau mau ngebangun apa-apa di sini, bangunan permanen harus mendapat izin dulu. Oh, angin makin koncang, Wak. Honda ke laut, angin pun koncang. Jadi dengan kata lain, sebenarnya wilayah di Caldera Toba ini nggak boleh dimiliki oleh perorangan, Wak. Ini merupakan wilayah konservasi yang nggak boleh diusik, yang dilindungi, baik itu floranya maupun faunanya. Karena kalau misalnya ini dimiliki perorangan, Wak, dibangunlah bangunan di sepanjang jalan nih, ditebangi pohon-pohonnya, udah pasti merusak alam dan longsor ke bawah sana, Wak. Itu sangat-sangat berbahaya ya, Wak. Pengecualian untuk Menara Pandang Tele ini udah dibangun semegah ini udah pasti dapat izin lah. Aku nggak bakal kulik izinnya apa, dibangun tahun berapa, terus berakhir izinnya kapan, aku nggak bakal kulik. Tapi yang menjadi sorotan dan perhatian aku, kebanggaan kita di Caldera Toba ini apa sih, Wak? Selain Danau Tobanya, pasti hutannya ini. Tetapi, oh udah gerimis ya, Wak. Kita main cepat aja. Walaupun hutan di Caldera Toba ini menjadi kebanggaan kita bersama, karena jantung dan paru-paru dari ekosistem yang ada di sini, sudah banyak, Wak, terjadi pelanggaran kayak illegal logging, penebangan liar yang dilakukan dengan alasan udah ada izin segala macam. Itu dari PT kita sebut inisial ya, GDS, yang di Hariara Pintu sekitar tahun 2000-an berapa itu kemarin. Terus dari 4.000 hektar lahan Caldera Toba yang ditumbuhi oleh hutan, hampir 50%-nya itu udah berubah
fungsi kepemilikan menjadi milik perorangan, Wak. Dan yang miris, rata-rata itu dimiliki oleh mantan pejabat yang pernah menjabat di pemerintahan Samosir. Udah lebat, mungkin ini main cepat aja. Yang mau sampaikan di sini, boleh ngebangun Menara Pandang Tele ini sebagai tempat wisata. Mungkin boleh juga ngebangun kios di sekitaran Kaldera Toba ini, tapi jangan mengganggu ekosistem yang ada, terutama waduh hujan, Wak. Melakukan illegal lodging di sekitar sini, Wak. Karena ini masa depan kita semua, terutama di Tanah Bata ini, untuk anak-anak cucu di masa depan yang ada di Tanah Bata. Mungkin bakal sekalian jalan ya, kita cari tempat berteduh, nanti closingnya di tempat kita berteduh tuh. Tidur di mana kita nih, Wak? Pokok di bawahnya aja lah. Kita berteduh di sini dulu, Wak. Kayak inilah suasana sore hari menjelang buka puasa di Menara Pandang Tele. Udah reda ya, Wak? Awak coba cari tempat closing lain. Makin berkabut. Soalnya kalau kita closing di situ tadi, Wak, suara-suara musik sama sepeda motor yang lalu lalang di situ tadi agak bising, Wak. Nanti takutnya nggak terdengar suara Wak, ya kan? Kabutnya nih, kenapa, Wak? Karena habis gerimis, habis hujan tuh ya, kabutnya turun dia. Dingin kali, Wak, di sini. Parah. Gokil cuacanya. Ketemu lagi kita sama saudara apa nih ya? Saudara sejenis. Enggak lah ya. Teori Charles Darwin yang bilang kita dari monyet itu salah ya, Wak. Kita dari Nabi Adam. Bercanda, Wak, tadi. Awak kemarin tuh sempat juga bikin konten di sini tentang monyet ekor panjang tuh, Wak. Jadi monyet ekor panjang tuh merupakan salah satu spesies monyet yang banyak tersebar di Asia Tenggara ya, Wak. Jadi bukan cuma di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, Brunei, di Vietnam, Kamboja, itu banyak, Wak, tersebar ekor-ekor monyet kayak gitu. Di beberapa tempat monyet itu sakral ya, dikeramatkan, terutama di daerah Jawa sana. Cuman kalau di sekitar Sumatera Utara ini tak tahu, Wak. Yang ini, Wak, seharusnya di bawah sana Danau Toba nampak, terus pemukiman warga juga nampak, tapi kabutnya menghalangi. Oke, Pak, mungkin awak bakal coba tutup di sini, closing di sini. Maksud dari video awak tadi yang belum selesai karena terhalang sama hujan tadi, pembangunan Kaldera Toba kemarin tuh pun sempat bermasalah gara-gara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menghalang-halangi Bupati Toba pada saat itu, yang sebelumnya ya, bukan yang menjabat sekarang, membangun Menara Pandang Tele. Sedangkan penabangan hutan, illegal logging yang di hari-hari pintu itu, kayaknya Dinas Pemprov Su itu sebelah mata gitu sama masalah itu, walaupun katanya udah dapat izin lah segala macam lah bla 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 bla, padahal pas diinvestigasi terjadi pelanggaran ya oleh perusahaan yang menebangi hutan di sekitar wilayah konservasi di sekitar hari-hari pintu. Cuma tengok tuh di lampu tuh kabutnya, Wak. Nih sumpah dingin kali di sini nih.
Oh, udah mulai nampak ya pemukiman di bawah. Pigi-pigi dia ininya ya, kabutnya ya. Oh, berarti sifat dari kabut nih kayak gitu, Wak. Nggak diam dia di satu tempat gitu. Pigi-pigi dia. Kayak hati aku dan kamu. Apa sih? Terus keterkaitannya juga selain dari pembangunan menara pandang tele pada saat itu yang memiliki crash antara bupati sebelumnya dengan Pemprov untuk dinas kehutanannya, keterkaitannya juga ada 4.000 hektar yang menjadi wilayah konservasi di Kaldera Toba ini. Hampir 50%-nya, 2.000 hektarnya itu, di detik ini udah beralih fungsi menjadi kepemilikan pribadi, Wak. Dan yang lebih miris, tadi udah Wak jelasin, kepemilikannya itu kebanyakan dari pejabat-pejabat yang pernah dan sedang menjabat di pemerintahan daerah. Nah, ini kan udah jelas ada permainan, Wak. Seharusnya jangan ada hal seperti ini, Wak, karena ini udah jelas permainan. Awak harap di hutan-hutan konservasi kita di seluruh Indonesia, bukan cuma di Sumatera Utara, hal seperti ini harusnya dicegah ya oleh pihak yang memang terkait langsung dengan hal itu. Karena ini bakal jadi bom waktu nih kalau memang dibiarkan dan didiamkan. Nih awak gamblang aja. Yang perlu kita kritik di sini adalah BPN-nya, Badan Pertanahan Nasionalnya. Kenapa seenak dia aja ngeluarkan SHM, surat hak milik, untuk orang-orang yang telah menguasai hampir 50% wilayah Geopark Kaldera Toba, yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Udah jelas ini pelanggaran. Jadi pertanyaan, ada apa ini, Wak, di balik ini semua? Tinggal 2.000 hektar lagi, lebih kurang, yang memang dia hutan alami yang belum terjamah lah mungkin ya. Itu terka-terkaan aja. Tapi awak nggak percaya sih kalau memang belum terjamah semua. Contohnya kayak di Lepondom itu, kita bilang masih lebat, masih di kiri kanannya hutan. Coba kalian masuk ke dalam, udah gundul tuh di dalam semua. Dan buat kalian juga BPN Sumatera Utara, banyak case kalian tuh yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Dulu ada kasus Auri dengan masyarakat Sarirejo di Medan Polonia, kalian masih ingat? Terus yang belum selesai sekarang antara PT apa ya, Nusantara apa gitu, dengan masyarakat yang ada di Deli Serdang, terutama di kampung Bingkawan dan Rambung Baru. Kalian bisa searching, ketidakpuasan masyarakat masih terlihat di sana sampai mereka masang-masang baliho di jalan-jalan itu, di sepanjang jalan lintasnya. Selain BPN, yang perlu disentil juga dinas kehutanannya ini. Kenapa dulu illegal logging, penebangan liar yang terjadi di Hari-Hari Pintu sana itu terjadi. Kalian bilang udah ada izin segala macam, ada izin untuk kelestarian lingkungannya, nggak merusak hutan segala macam. Terakhir pas investigasi kayak mana? Ketahuan kan bahwasanya ada pelanggaran. Untung yang berkeras pada saat itu Bupati Samosir yang sebelumnya. Awak kurang ingat namanya siapa. Oke lah, sekian dulu video dari awak. Habis sudah cakap-cakap kita. Semoga video ini didengar. Nggak ada maksud apa-apa, hanya untuk perbaikan kita semua. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.